ini kita ngebahas mengenai nyeri orofasial. Mudah-mudahan di tahun baru pada masih semangat dan ada semangat baru ya untuk terus belajar di Academy. Ini kita mulai tahun ini dengan regular class nyeri orofasial. Nah, sebenarnya untuk klasifikasi nyeri orofasial ini pembagiannya itu sangat luas. Dia bisa berkaitan dengan gigi, bisa juga tidak berkaitan dengan gigi. Nah, ini ada tabel klasifikasi dari gambaran nyeri orofasial. Yang pertama ada yang berkaitan dengan gigi, ada pula yang tidak berkaitan dengan gigi. Nah, kalau misalnya yang berkaitan dengan gigi itu biasanya dikaitkan dengan penyakit pulpa, penyakit periapikal, penyakit periodontal, ataupun hipersensitivitas dentin. Itu lebih sering dibahas di konservasi dan lebih sering dibahas di perio. Yang malam ini kita bahas lebih berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan gigi. Ini sebenarnya kasusnya cukup banyak. Akan tetapi biasanya kita jarang mendapatkan materi ini di kampus tuh, dan di koas juga kayaknya nggak terlalu diperdalam gitu, tapi saya banyak menemukan kasus ini selama saya praktik tuh. Untuk yang tidak berkaitan dengan gigi, ada diantaranya itu berkaitan sama TMD atau gangguan di temporomandibular joint-nya, ataupun di muskuloskeletalnya, di otot maupun di tulangnya. Kemudian ada yang berkaitan dengan neuralgia sama neuropatik. Kalau yang berkaitan sama neuralgia dan neuropatik itu yang terjadi gangguan pada sarafnya. Kemudian ada yang tidak diketahui, itu disebut idiopathic orofacial pain. Ini nanti kita bahas satu-satu di belakang. Yang pertama ada temporomandibular disorder, sekalian sama gangguan pada otot-otot mastikasinya. Nah, sebenarnya banyak banget, tapi yang kita bahas yang paling sering kita temukan ya. Yang paling sering kita temukan itu diantaranya dislokasi. Dislokasi itu nanti terbagi lagi, ada subluksasi, ada luksasi, ini nanti kita bahas di belakang. Kemudian kelainan atau penyakit sendi degeneratif, ini juga sering kita temukan. Kemudian mialgia. Mialgia ini nyeri pada ototnya. Jadi untuk di bagian temporomandibular disorder dan kelainan otot mastikasi kita bahas ketiga ini. Ini sebenarnya banyak banget ya. Tuh. Yang pertama ada dislokasi TMJ. Untuk dislokasi TMJ ini, untuk pengertiannya sendiri adalah perubahan posisi dari kondilus. Jadi kondilusnya itu tidak berada pada tempat semestinya, sehingga nanti pasiennya itu tidak bisa menutup mulut. Ini gambarannya. Seharusnya itu kondilus itu, ini kepala kondilus. Kepala kondilus itu berada pada glenoid fossa. Ini pada tulang temporal itu ada fossa glenoid namanya, atau celah di mana si giginya itu masuk, si kondilusnya itu bertempat gitu. Jadi kondilusnya itu bertempat pada si fossa glenoid. Kemudian di depan fossa glenoid itu ada eminensia articularis namanya. Nah, kalau misalnya terjadi dislokasi, si kondilusnya itu berada lebih depan dari fossa glenoid, bisa lebih anterior dari artikular eminensianya, ataupun berada tepat di artikular eminensianya. Ini artikular eminensia di sebelah sini. Nah, ketika pada posisi itu, pasien biasanya kesulitan untuk kembali ke posisi oklusisentrik atau menggigit. Gitu. Ini biasanya terjadi bisa karena emang ada kondisi tertentu, misalnya pasiennya menguap terlalu besar, ataupun emang karena eminensia articularis pasiennya ini terlalu rendah, gitu, sehingga kondisi dislokasi TMJ-nya ini dapat terjadi berulang. Untuk dislokasi TMJ ini dibagi lagi, ada 3, ada akut dan ada kronis. Ini ada akut dan ada kronis. Nanti kronisnya terbagi 2 lagi.
Kalau yang akut, dia itu terjadi sesekali, biasanya akibat kondisi tertentu, misalnya pasiennya menguap terlalu besar, seperti tadi kita sebutkan. Ataupun ketika pasiennya itu dilakukan perawatan dental. Misal pasiennya dilakukan pencabutan M3, dan prosedurnya itu terlalu panjang, itu dapat menyebabkan dislokasi akut ini. Gitu. Makanya kalau misalnya di koas, atau misalnya kita udah di klinik ntar, itu kalau bisa, kalau prosedurnya itu melibatkan prosedur yang terlalu lama, pasiennya diharapkan untuk tidak membuka mulut terlalu besar, gitu, karena ditakutkan hal seperti ini terjadi. Nah, untuk perbaikan dari dislokasi akut ini sendiri dapat dilakukan reduksi manual atau reposisi manual. Jadi nanti si kondilus ini dimasukkan kembali ke fosa glenoid dengan cara non bedah. Tuh. Kemudian kita bahas yang dislokasi kronis. Dislokasi kronis itu ada dua, ada yang recurrent, ada yang long standing. Kalau yang recurrent biasanya karena eminensia artikularisnya itu rendah. Jadi si tonjolan eminensia artikularis ini yang seharusnya cukup tinggi untuk mencegah si kepala kondilus bergeser ke depan, akan tapi pada beberapa orang eminensia artikularis itunya cukup rendah sehingga memudahkan pergerakan tersebut. Gitu. Jadi pada pasien-pasien dengan eminensia artikularisnya yang rendah itu, dislokasi kronis ini dapat terjadi berulang atau recurrent. Biasanya penata laksanaannya itu dengan injeksi botulinum toksin. Gitu. Bisa juga untuk yang kronis terjadi secara long standing. Kalau yang long standing, dia itu terjadi hanya beberapa kali atau sesekali, akan tetapi dia tidak dapat dilakukan reduksi secara manual atau tidak dapat dikembalikan ke posisi semula. Seperti itu. Untuk yang kronis long standing, penata laksanaannya biasa kita lakukan reduksi secara bedah. Gitu. Itu untuk pembagian dislokasi. Nah, gambaran lain yang berkaitan dengan dislokasi TMJ ini yaitu adanya nyeri pada rahang. Ini nyeri pada rahang. Biasanya pasien mengeluhkan nyeri, kemudian mulut tidak dapat menutup. Ini jelas ya, dari gambaran klinisnya kita dapat membedakan kalau dislokasi TMJ ini dengan hal-hal yang lain, karena ada kondisi di mana mulut tidak dapat menutup. Kemudian, ini untuk reduksi mandibula tertutup atau reposisi mandibula untuk kembali ke posisi semula. Ketika terjadi dislokasi, si kondilusnya, kepala kondilusnya itu berada di depan dari eminensia artikularis. Gitu. Jadi kita reposisi atau kita lakukan reduksi untuk mengembalikan ke posisi semula. Caranya itu dengan menempatkan ini ibu jari kita ditempatkan pada bidang oklusal gigi pasien, sedangkan jari lainnya itu memeluk bagian ramus mandibula pasien. Gitu. Kemudian dilakukan penekanan ke bawah, kemudian didorong ke belakang, baru dinaikkan kembali ke atas. Gitu. Sehingga nanti posisi kondilusnya itu kembali masuk ke fosa glenoid atau ke posisi normalnya. Tuh. Apa saja sih yang harus dilakukan setelah kita melakukan prosedur ini? Biasanya kita ada instruksi setelah reduksi, diantaranya peresepan NSAID atau anti nyeri. Anti nyeri yang biasa kita berikan adalah ibuprofen. Ibuprofennya dosisnya itu cukup besar ya, 600 mg 3 kali sehari. Biasanya presepan ibuprofen cukup kita berikan 300 mg 3 kali sehari, tapi pada kondisi ini kita berikan yang 600 mg. Kemudian pasiennya dilarang untuk membuka mulut lebar 4-6 minggu. Karena biasanya kalau pasiennya udah pernah mengalami dislokasi, dia lebih rentan terjadi dislokasi kembali. Kemudian pasiennya juga diminta untuk memakan diet lunak atau misalnya kayak bubur-buburan gitu yang tidak memerlukan beban oklusal yang besar. Gitu. Kemudian dilakukan juga sebelum pasiennya pulang imobilisasi rahang dengan Barton bandage. Ini yang sebelah kanan itu merupakan gambaran cara pemakaian Barton bandage. Ini pertama dilingkari pada kepala bagian belakang. Dari sini diarahkan ke
bagian bawah ramus mandibula, dinaikkan lagi, diputar lagi ke belakang sekali lagi, diulangi sampai 2 kali. Ini diulangi sampai 2 kali, baru diputar mengelilingi si mandibulanya. Diturunkan seperti ini, kemudian baru diputar mengelilingi mandibulanya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Dia menahan mandibulanya pada posisinya. Gitu. Jadi mencegah terjadi dislokasi berulang. Itu untuk dislokasi TMJ.